Berkeliling Pulau Jawa dengan menggunakan sepeda. Hal inilah yang dilakukan oleh 3 pemuda asal Lampung. Bukan tanpa tujuan, ketiga pemuda ini berkeliling Pulau Jawa, salah satunya yakni mengkampanyekan hidup sehat dan ramah lingkungan dengan bersepeda. Ketiganya ialah Aris Setiawan, Alfi Pratama, dan Abdul Rohman Yuni Siswanto. Mengawali perjalanannya dari Bandar Lampung pada akhir Desember 2020 lalu, tepatnya pada tanggal 23 Desember 2020, ketiganya telah menempuh perjalanan lebih dari 1000 km dan memakan waktu selama 25 hari perjalanan. Banyak kisah menarik dan pengalaman yang didapat oleh ketiganya dari perjalanan berkeliling Pulau Jawa menggunakan sepeda ini. Lalu, seperti apa kisahnya, serta pengalaman dan pelajaran apa yang didapat? Simak video ini. Karena hobinya kan naik gunung, pengen nyoba hal baru sih sebenarnya. Medianya sepeda, pengen jajal naik sepeda. Kalau persiapan sebenarnya ini nih dihitung mepet ya, malah beberapa hari sebelum berangkat ada kabar kapalnya, mepet sih sebenarnya. Kalau persiapan harus dimaksimalin. Kalau dana kita ngumpulin per orang ada berapa budgetnya gitu. Karena pengen nyoba hal-hal baru. Karena kan trek Jawa nggak terlalu kayak trek Sumatera ya katanya. Lebih ini trek Sumatera lebih curam-curam gitu. Kalau dari gua sama 2 kawannya, gua sih enggak punya misi apa-apa, karena kan kalau gua sendiri kan baru pertama kali gue touring jauh gitu. Sebelumnya di Bandar Lampung aja, karena ini baru pertama kali, jadi nggak bawa misi apa-apa. Belum. Sebenarnya banyak. Pertama silaturahmi sama teman-teman sepeda di Jawa. Kedua bisa kenal diri sendiri, jadi lebih mandiri, sama buka wawasan sih, buka pikiran, pengalaman baru. Kalau dari sepeda nggak terlalu kayak ban pecah, nggak, paling kanvas rem udah 2 kali ganti, karena kan hujan turunan jadi kanvasnya cepat habis gitu. Sama mungkin hap-hapnya sih kotor. Kalau kriminal nggak ada sih, alhamdulillahnya nggak ada. Kriminal nggak ada, malah dipertemuin sama orang-orang baik terus, alhamdulillahnya. Kalau untuk sekarang belum, tapi nggak tahu ke depannya sih. Kalau pengen keliling, ini kan Jawa udah, walaupun nggak seluruh Jawa belum. Kalau mungkin Sumatera sih nanti pengen jajal Sumatera. Kalau waktu dekat belum, paling nyebrang Jawa sih waktu dekat nanti, mungkin bisa ke Lombok. Buat diri sendiri aja kali ya, mungkin bisa lebih giat lagi olahraganya biar sehat terus kan. Minimal olahraga medianya sepeda lah, seminggu minimal 2 hari gitu sih. Iya, kalau bisa sih Bandar Lampung
back to work ya. Jadi kerja pakai sepeda kalau bisa. Jadi ngurangin polusi juga. Itu untuk Alfi sendiri, kenapa sih mau naik sepeda apa keliling Pulau Jawa itu pakai sepeda itu awalnya gimana? Kalau untuk sendiri ya, untukku sendiri kenapa pengen keliling Pulau Jawa pakai sepeda? Nah, karena gini, kalau kita cuma berangkat ngandalin transportasi umum atau kita bawa kendaraan bermotor, yang pertama kalau kendaraan bermotor itu lebih beresiko gitu kan. Kalau kita di jalan kan ada kendala-kendala apa, belum lagi ya kita nggak tahu situasi di luar. Cuma kalau pakai sepeda, yang pertama kita lebih ramah lingkungan, yang kedua kita lebih bisa memanage pengeluaran, paling ya cuma untuk makan aja gitu. Yang ketiga kita bisa sampai ke seluk-beluk suatu daerah yang belum kita tahu gitu kan. Jadi kita bisa keliling-keliling gitu, nggak mesti pakai motor. Karena kalau gimana ya? Ini baru pertama kali juga ya? Iya, sama, baru pertama kali juga. Kalau kayaknya untuk yang ke sekarang ya, untuk di Indonesia khususnya gitu ya, di Pulau Jawa itu dia keseimbangannya ada gitu antara pembangunannya dan nggak ngehilangin budaya-budaya yang ada gitu kan. Jadi ya kita tetap pengen tahu, sedikit banyak kita tetap pengen tahu gitu kan tentang perkembangan zaman modern di sana gitu kan. Terus tentang adat dan budaya di sana kita pengen tahu juga. Untuk perjalanan dari Bandar Lampung kita berangkat tanggal 23 Desember, pulang tanggal 16 Januari. Jadi total 24 hari. 24 hari. Kalau kendala yang paling utama tuh kendala pasti jelas di sepeda ya. Kendala pasti di sepeda karena yang utama rem. Itu di rem. Paling ya sedikit banyaknya di hub, karena ya ini yang utama tuh, di rem sama di hub, karena kalau nggak ini bermasalah kita nggak bisa ngajutin perjalanan. Tapi yang paling utama lagi fisik kita sendiri, jangan sampai drop atau ya kekurangan energi lah gitu untuk ngajutin perjalanan. Sebenarnya kalau kemarin tuh nggak ada misi ya, nggak ada misi sama sekali. Untuk saat ini belum ada misi gitu, karena yang pertama baru first juga gitu kan. Takutnya ketika kita ngebawa satu misi malah mengecewakan gitu. Memang setiap hari itu adalah pelajaran gitu kan. Tapi untuk kedepannya, kalaupun memang harus membawa misi atau ada yang ngasih kepercayaan kita untuk ngebawa misi, kenapa enggak gitu kan? Kita jalanin. Niatnya yang pertama belajar. Karena sedikit banyaknya ternyata itu sama kayak kita naik gunung dari persiapannya gitu kan. Cuma ya mungkin beda media. Kalau naik gunung kita pakai ya kaki gitu kan, kalau sepedaan ya kita pakai sepeda. Kalau untuk pelajaran yang jelas banyak banget gitu. Yang pertama kita ngerti apa itu saling gitu ya, saling tolong menolong tadi kan, saling berbagi satu sama lain gitu kan. Intinya yang namanya satu perjalanan itu belajar untuk mendewasakan diri. Kalau harapan untuk ke depan, yang pertama untuk diri sendiri itu tetap terus sehat biar kita bisa terus olahraga gitu kan. Dan dengan berolahraga juga kita terus tetap sehat. Jadi saling lah gitu kan. Harus seimbang gitu antara kegiatan keseharian kita dengan olahraga, harus seimbang gitu. Terus kalau untuk ada keinginan untuk keliling Indonesia itu pasti ada gitu kan. Cuma yang namanya kita untuk ke goes mandiri gitu kan, itu mungkin memang lebih berat, tapi kita lebih bebas. Kalaupun nantinya ada untuk penawaran atau kita menawarkan diri untuk berangkat goes keliling Indonesia, kenapa enggak gitu. Karena untuk pelajaran di awal itu juga kita nyari bahan gitu. Seumpamanya kita mau ngajuin proposal, itu bahan kita bahwa kita pernah melakukan perjalanan gitu.
Yang pertama gini, kan kita kalau misalnya mau pergi ke satu tempat gitu kan, menuju satu tempat gitu, terus jalanan itu macet, kita maki-maki tuh, ya kan? Padahal itu jalan kita buat macet sendiri gitu kan. Kalau kita pakai sepeda, kan kita bisa nyelip-nyelip, gitu kan. Tapi ya jangan mengambil hak orang lain. Umpamanya trotoar itu untuk pejalan kaki, jangan kita pakai buat sepeda. Maka jalur sepeda tolong jangan diambil sama sepeda motor gitu. Kalau untuk ajakan ke depan ya bersepeda itu lebih ramah lingkungan.